Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Kak Mahmudi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi logaritma. Oke, yang kemarin kan kita sudah mempelajari sampai grafiknya ya, bentuk grafiknya. Berarti kalau basisnya lebih besar dari 0 maka grafiknya monoton naik. Kalau grafiknya kurang dari 1 dan lebih dari 0 artinya itu setengah, seperdua dan lain-lain dan teman-temannya. Nah itu berarti grafiknya monoton turun. Oke, sekarang kita ke grafik fungsi logaritma. Ini kita ke contohnya. Misalkan fungsi logaritma, misalkan kakak punya fungsi logaritma fx sama dengan y sama dengan 2 log x. Oke, di sini fx itu sama dengan y dan y-nya itu sama dengan 2 log x. Lah, masih ingat definisi yang kemarin? Misal kalau kita punya 2 log x sama dengan y, ini sama artinya dengan 2 pangkat berapa sama dengan y. Nah, seperti itu kan kemarin. Nah, ini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 2 pangkat berapa sama dengan x. Nah, di sini kan jawabannya y, berarti 2 pangkat y. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu kakak kasih kotak dulu biar kalian ingat. Nah, y di sini ini merupakan variabel bebas. Nah, ini terserah kalian mau kasih angka berapa. Nantinya kalau y-nya kasih misal y-nya 1 berarti x-nya sama dengan 2. Lah, ini nanti kita bisa pasangkan menjadi sebuah bentuk grafik. Nah, di sini kakak misalkan nilainya itu rentang dari min 2 sampai 2. Rentangnya min 2 sampai 2. Maka kita dapatkan sebelumnya untuk yang pertemuan kemarin kan kakak sudah menjelaskan kalau basis itu biasanya di atas. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya basisnya di bawah. Lah, ini sama saja. Kalau di Indonesia itu biasanya basisnya di atas seperti ini kan. 2 log x ini kan. Nah, biasanya yang familiar. Tapi kalau ada beberapa bentuk lagi itu basisnya ada di bawah seperti ini. Nah, ini sama saja. Basisnya di atas maupun di bawah ini sama saja. Oke, kita ke tabelnya ya. Tabel grafik fungsi logaritma. Nah, tadi kakak misalkan nilai y-nya di sini itu rentangnya min 2 sampai 2. Nah, nilai x-nya itu 2 pangkat y. Nah, y-nya ini kita masukkan nilai y di sini. Kalau misal y-nya min 2 berarti 1/4. Di sini nilainya kita ganti min 2 berarti 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/4. Di sini kemudian nilai y-nya kita ganti min 1. Berarti y 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Nah, dan seterusnya sampai bawah ini. Nah, kemudian kita bisa dapatkan nilai x dan y-nya min 4, seperempat, min 2, setengah, min 1, dan seterusnya sampai bawah. Nah, dari sini, dari nilai-nilai ini kita bisa bentuk sebuah grafik fungsi logaritma. Bagaimana kak grafiknya? Grafik fungsi logaritma dari tabel yang tadi ya. Nanti bisa kalian geser ke video sebelumnya, ke detik sebelumnya, maksudnya ada grafik tabelnya. Maka kita dapatkan bentuk grafiknya seperti ini. Monoton naik karena basisnya itu positif. Nah, seperti itu. Oke. Setelah grafik fungsi ini, kakak ada sebuah media pembelajaran dari GeoGebra. Nah, nanti untuk tugasnya kalian bisa menggunakan media tersebut ya. Nah, medianya seperti ini. Nah, ini medianya. Nah, dari grafik fungsi logaritma, gambar grafik di samping adalah grafik fungsi logaritma fx log a x min b plus k, di mana x min b ini merupakan numerusnya dan a di sini merupakan basis dan ini tambah konstanta. Nah, grafiknya berbentuk seperti ini. Ini grafik yang merah ini merupakan grafik fungsi fx log 2 x min 1 plus 1. Nah, ini merupakan grafiknya. Nah, ini bisa kalian ubah grafiknya, ini bisa kalian ubah semau kalian.
Misal di sini nilai B-nya kita ganti menjadi angka 4. Nah, maka grafiknya bergeser ke kanan karena asimptotnya berubah. Di sini asimptot X-nya itu berubah lebih ke kanan. Kalau ininya kita ubah menjadi 0, maaf, menjadi 0, loh, maka berarti berubah ke kiri. Nah, terus kemudian kalau nilai K-nya kita ubah menjadi 8, maka grafiknya agak ke atas. Menurut ke atas. Jadi grafiknya berbentuk seperti ini. Nah, nanti kakak kasih beberapa fungsi. Nah, nanti nilainya bisa kalian masukkan di sini dan kalian analisis perubahan-perubahan apa yang terjadi. Selanjutnya, setelah mempelajari grafik fungsi, maka kita masuk ke subbab selanjutnya, yakni persamaan fungsi logaritma. Nah, untuk pertemuan yang dulu masih ingat kan, ada persamaan fungsi eksponen. Lah di sini ada persamaan fungsi logaritma. Nah, definisinya apa? Persamaan yang peubahnya terdapat dalam bilangan pokok atau numerus. Nah, jadi peubahnya itu ada di bilangan pokoknya atau numerus. Misalnya ada fx, maka itu peubahnya itu kita ada di numerusnya. Maksudnya kalau definisi awal kita kemarin kan A log B, berarti B-nya itu kan numerus, kita ganti menjadi fx. Nah, itu sudah jadi persamaan fungsi logaritma. Nah, misalkan ada beberapa persamaan fungsi logaritma. Yang pertama yakni A log fx sama dengan A log p. Maka kalau kalian ketemu persamaan seperti ini, A log fx sama dengan A log p, fx di sini kan persamaan, misal ada x plus 2, x kuadrat plus 2x plus 5, nah dan lain-lain. Dan kemudian ada A log p, p di sini nilai konstanta, misal A log 8, A log 10. Nah, A-nya ini harus sama. Kalau A-nya sama, kita maka hasilnya menjadi fx sama dengan p, di mana fx dan p-nya ini harus positif. Nah, untuk persamaan yang kedua ada A log fx sama dengan A log gx. Nah, ini sama-sama sebuah fungsi x. Nah, maka hasilnya fx sama dengan gx, di mana fx dan gx itu harus positif. Yang ketiga ada A log fx sama dengan c. C di sini konstanta. Maka A log fx hasilnya fx sama dengan A pangkat C. Nah, ini sama aja dengan definisi awal. A log fx sama dengan C. A pangkat berapa sama dengan fx. A pangkat berapa sama dengan fx, maka pangkatnya sama dengan C. Nah, seperti itu. Untuk yang fungsi terakhir yakni ada A log fx sama dengan B log fx. Nah, basisnya berbeda tapi numerusnya sama, maka hasilnya fx sama dengan 1. Maksudnya hasil di sini itu penyelesaiannya ya. Kita ketemu fungsi A log fx sama dengan A log p, maka penyelesaiannya itu fx sama dengan p. Sama halnya dengan yang nomor 2, 3 dan 4. Nah, ini sebuah penyelesaiannya kalau kalian nemu bentuk persamaan logaritma seperti yang ini. Oke, kita langsung ke contohnya saja biar kalian bisa menerapkan persamaan-persamaan ini. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Oke, ke persamaan yang pertama tadi ada A log fx sama dengan A log p. P di sini konstanta, maka penyelesaian sama dengan fx sama dengan p. Oke, contoh soalnya setengah log x kuadrat min 3 min setengah log x sama dengan min 1. Maka hasilnya setengah log x kuadrat min 3 per x ini dari mana? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini dari pengurangan, kita ubah bentuknya menjadi ke pembagian karena di sini basisnya sudah sama. Maka kita bisa gabungkan menjadi seperti sifat yang kemarin, sifat yang kedua yakni sifat operasi, di mana ada pengurangan kita bisa ubah bentuknya menjadi pembagian. Nah, di sini nilai min 1-nya kenapa setengah log 2? Karena setengah log 2 itu sama dengan min 1. Setengah pangkat berapa sama dengan 2, yakni pangkat min 1. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan sifat persamaan pertama tadi. Kalau ada A log fx sama dengan A log p, maka hasilnya fx sama dengan p. Nah,
Di sini ada setengah log x kuadrat min 3 per x sama dengan setengah log 2, maka hasilnya x kuadrat min 3 per x sama dengan 2. Nah, setelah seperti ini bisa kita operasikan. Kita kali silang, ketemu hasilnya yang di bawah ini, x kali 2, 2x. Lalu 2x nya kita pindah ruas ke kiri, maka hasilnya seperti ini. X kuadrat dari plus menjadi min 2x, min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan nilai x nya yakni 3 dan 1. Min 3 dan plus 1, maka nilai x nya sama dengan 3 dan nilai x nya sama dengan min 1. Nah, ini keduanya sama-sama memenuhi. Nah, ini bagaimana caranya kita mengecek? Maka nilai x nya kita bisa masukkan ke persamaan yang ini. X kuadrat min 2x min 3, maka kita cek kalau x nya 3 berarti sama dengan 0, kalau x nya min 1 berarti sama dengan 0. Nah, ada beberapa persamaan, hanya salah satu saja yang memenuhi, satunya tidak, jadi kalian harus mengeceknya terlebih dahulu. Bisa diikuti sampai sini? Mudah kan? Sekarang kita pindah ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, ada A log fx sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Nah, contohnya, kakak punya x log x plus 2 min 3 x log 2 sama dengan min 1. Oke. Maka hasilnya, nah dari sini akan ada 3x log 2. Masih ingat fungsi yang dulu, kalau ada numerusnya berpangkat maka kita bisa pindahkan ke depan. Nah, kalau ada angka yang di depan ini kita bisa pindahkan ke belakang. Maka hasilnya menjadi x log 2 pangkat 3. Ini sama saja dengan yang di atas. Kalian bisa buka sifat-sifat yang dulu kakak pernah jelaskan ya. Kalau ada numerusnya yang berpangkat maka bisa kita pindahkan ke depan atau bisa sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, di sini nilai min satunya kita ubah bentuk menjadi log tadi seperti yang awal tadi. Nah, di sini berhubung pengurangan, maka basisnya sudah sama, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi pembagian. X log x plus 2 per 2 pangkat 3. Nah, di sini nilai min satunya kita ubah bentuk menjadi x log per x. Nah, ini kalau tadi kan 2 log karena mengikuti yang persamaan yang di kiri. Kalau di sini x log berarti di sininya juga x log karena kita akan menggunakan persamaan kedua, basisnya harus sama karena ya. X log per x itu hasilnya min 1. Kita operasikan seperti yang awal tadi, maka hasilnya fx sama dengan gx, fx sama dengan gx, gx-nya per x. Nah, ini bisa kita kali silang, maka ketemu hasilnya x kuadrat plus 2x, 8 kali 1 8. 8 nya kita pindah ruas jadi min, maka kita dapatkan sebuah nilai x plus 4 dan x min 2. Nah, maka keduanya memenuhi karena sudah dicek untuk yang ke persamaan yang ini, x kuadrat plus 2x min 8. Keduanya memenuhi. Misal kita ini kita masukkan yang x min 4 kuadrat sama dengan 16 tambah ini 2 kali min 4 min 8 tambah min 8 min 16, maka hasilnya sama dengan 0. Sama halnya dengan yang x sama dengan 2, itu juga x nya memenuhi. Oke, kita lanjut ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga ada A log fx sama dengan c, maka penyelesaiannya fx sama dengan A pangkat c. Ini sama halnya dengan definisi yang awal ya. Di sini biasanya b ini numerus. Nah, numerusnya kita ganti sebuah fungsi. Sebenarnya sama. Contohnya, kakak punya 2 log 3x plus 5 sama dengan 5. Nah, maka kita bisa ubah bentuknya atau hasilnya itu berarti fx sama dengan A pangkat c. Hasilnya bagaimana nanti? Berarti 3x plus 5 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, benar sekali. Nah, maka hasilnya 3x plus 5 sama dengan 2 pangkat 5.
Ini bisa kita langsung operasikan menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, ini dari mana 27? Ya, ada yang tahu? Nah, benar sekali. 5 plus 5 nya kita pindah ruas jadi min. Berarti 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Maka nilai X nya berapa? 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, oke, kita lanjut ke persamaan yang keempat. Kalau ada A log fx sama dengan B log fx, maka hasilnya fx sama dengan 1. Nah, ini basisnya berbeda, tapi fungsinya sama. Maka penyelesaiannya itu fx sama dengan 1. Oke, contohnya, kakak punya x log 2x kuadrat plus 16x plus 33 sama dengan y log x, y log 2x kuadrat plus 16x plus 33. Maka penyelesaiannya 2x plus 16x plus 33 sama dengan 1. Karena di sini nilai x dan y-nya, karena di sini nilai basisnya berbeda, maka hasilnya fx sama dengan 1. Tapi syaratnya fx-nya harus sama ya. Nah, setelah ini bisa kita operasikan. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Ada yang tahu? 2x kuadrat plus 16x plus 33 sama dengan 1. Satunya di sini kita pindah ruas menjadi min, berarti min 32. Nah, setelah itu kita bisa bagi menjadi, kedua ruas kita bagi 2, berarti tinggal x kuadrat 16 bagi 2 8x. Terus ini tadi kan 32 dibagi 2 sama dengan 16. Lalu kita bisa dapatkan nilainya 4x plus 4x. Maka hasilnya x sama dengan min 4 memenuhi. Nah, oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang masih belum paham, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Untuk yang komentarnya, kalau ada yang sering-sering bertanya, nanti kakak kasih tambahan nilai untuk kalian. Untuk tugasnya nanti kalian bereksperimen dari sebuah grafik fungsi yang tadi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.